Invasi bangsa Mongol terjadi pada era Khalifah Al-Musta'sim Billah. Hulagu mengepung Baghdad pada awal tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Invasi bangsa Mongol tergambar layaknya tsunami menyapu daratan. Mereka membumi hanguskan, membantai, menjarah, menzolimi daratan di wilayah Asia hingga Eropa. Peristiwa itu benar-benar merupakan sebuah kejahatan peradaban. Perpustakaan Baghdad menjadi salah satu target yang kemudian dihancurkan bangsa Mongol. Ini bukan sembarang perpustakaan, karena keberadaannya merupakan perpustakaan terbesar di permukaan bumi saat itu. Perpustakaan ini mencakup seluruh hasil pemikiran kaum muslimin selama lebih dari 600 tahun lamanya. Terkumpul di dalamnya segala ilmu pengetahuan, sastra, seni, dan ilmu syariah seperti tafsir Al-Quran, hadis, fikih, akidah, dan akhlak. Juga ilmu pengetahuan seperti kedokteran, astronomi, arsitektur, kimia, fisika, geografi, dan ilmu bumi. Ilmu pengetahuan sosial seperti politik, ekonomi, sosiologi, kesusastraan, sejarah, filsafat, dan lain sebagainya. Itu pun belum termasuk jutaan bait syair, serta puluhan ribu prosa dan kisah. Juga berbagai bidang ilmu lainnya yang diterjemahkan. Betapa sulit menggambarkan besarnya nilai peradaban yang hilang. Perpustakaan ini tidak ada yang dapat menyainginya, walau ada sedikit yang mendekatinya, yaitu Perpustakaan Islam Cordova di Andalusia. Namun, Perpustakaan Cordova juga mengalami nasib yang sama, yaitu ketika kota itu jatuh di tangan kaum Nasrani pada tahun 636 Hijriah, 20 tahun sebelum kejatuhan Baghdad di tangan bangsa Mongol. Mereka membakar semua buku yang terlihat, buku-buku yang menghabiskan ribuan tahun umur manusia dengan mengorbankan segala usaha, daya, dan harta. Perpustakaan Baghdad menurut sejarah didirikan oleh Khalifah Harun ar-Rasyid yang menjabat sebagai Khalifah Abbasiyah sejak tahun 170 sampai 193 Hijriah. Lalu perpustakaan ini berkembang pesat pada era Kekhalifahan Al-Ma'mun yang menjabat sejak tahun 198 sampai dengan 218 Hijriah. Kemudian para khalifah setelahnya terus mengembangkan dan menambahkan buku-buku yang begitu populer, hingga perpustakaan itu menjadi istana ilmu untuk siapa saja. Tidak terbayang banyaknya ilmu di dalam perpustakaan itu, dan berapa banyak jilid yang dimuat di sana. Berjuta-juta buku itu ada dalam satu perpustakaan, padahal pada zaman itu belum ada mesin cetak buku. Ketika Al-Ma'mun menjadi khalifah, ia memberi salah satu syarat pada Kaisar Romawi saat kedua belah pihak melakukan perjanjian kesepakatan setelah penaklukan Romawi, bahwa para penerjemah Muslim diperbolehkan untuk menerjemahkan buku-buku yang ada di perpustakaan Konstantinopel. Perpustakaan Baghdad mempunyai beberapa ruangan besar, dan setiap ruangannya dikhususkan untuk satu materi ilmu. Ada ruangan khusus untuk buku-buku fikih, kedokteran, dan lain sebagainya. Ada ruangan khusus membaca, diskusi, beristirahat, tempat tinggal bagi pelajar yang datang dari jauh, dan lain sebagainya. Perpustakaan itu juga memiliki ratusan pegawai untuk merawat buku-buku dan memperbaruinya secara berkala. Ada juga para penyalin yang bertugas untuk menyalin buku menjadi beberapa salinan. Ada para penerjemah yang bertugas untuk menerjemahkan buku-buku berbahasa asing. Kemudian ada juga para pegawai yang dikhususkan untuk berkeliling dunia mencari buku-buku ilmiah. Dan tentunya ada juga para peneliti yang berfokus untuk meneliti bidang ilmu tertentu di perpustakaan yang besar seperti itu. Namun, perpustakaan yang merekam zaman keemasan itu semua dihancurkan oleh bangsa Tatar, dan buku-bukunya dilemparkan ke Sungai Tigris. Bangsa Tatar melemparkan begitu saja usaha yang memakan waktu berabad-abad lamanya ke Sungai Tigris, hingga warna sungai itu berubah menjadi hitam akibat lunturnya tinta dari buku-buku tersebut. Bahkan dikabarkan bahwa prajurit Mongol yang menunggang kuda mampu melewati sungai besar tersebut tanpa tenggelam sedikit pun, karena seakan-akan buku-buku itu telah beralih fungsi menjadi sebuah jembatan.
fenomena ini merupakan kejahatan yang begitu berat. Sejarah yang sama terus berulang. Bahkan, kolonialisme Eropa modern yang menduduki wilayah Islam di abad ke-19 juga melakukan hal yang hampir serupa. Hanya saja, mereka sedikit lebih cerdas, karena tidak membakar buku-buku tersebut, melainkan mencuri dan membawanya ke negara asal mereka. Para penjajah yang menduduki wilayah Islam dari abad ke abad itulah yang menjauhkan umat Islam untuk mendapatkan berbagai macam disiplin ilmu. Entah itu dengan membakar buku-bukunya, menenggelamkannya, mencurinya, atau sebagaimana di zaman sekarang, yaitu mengubah konten dan alur pendidikannya, hingga tiada lagi ilmu yang berharga dan bernilai tinggi. Semua itu dilakukan karena para penjajah mengetahui dengan benar derajat ilmu dalam Islam. Mereka memahami bagaimana mutu kaum muslimin apabila telah terhubung dengan ilmu. Sementara itu di sisi kaum muslimin, apakah mereka sendiri menyadari betapa pentingnya ilmu itu bagi mereka?